Halo, selamat pagi. Ya, Dengar suaranya Kak Ayu jelas? dengar. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang lain, hari ini kita belajar biologi, masih tentang materi yang kemarin ya. Kakak udah share PowerPoint-nya di grup minggu kemarin. Saraf-saraf itu kan. Iya, Belum download aplikasi buat buka PowerPoint. hai Sabita. Selamat pagi. Pagi. Lucu banget pakai. Males ngambil jilbab, Kak. Kita nunggu teman yang lain ya. Hai Virus, selamat pagi. Hai. Oke, sudah ada berapa orang nih? Ada 4 ya. Kita mulai ya. Dibuka bukunya tentang sistem regulasi. Buku modul, siapkan modul dan alat tulis ya. Halaman berapa itu, Sab? Regulasi halaman 211. Iya nggak sih? Buka halaman 211. Rizky sama Nando ini kayaknya barusan join ya. Yang minggu kemarin kalian nggak join ya waktu biologi ya? Oke. Iya dah. Oh tiduran. Kenapa kok nggak join? Tiduran malah. Itu jam kedua nggak salah aku. Bisa ay. Oke, kakak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem regulasi. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Nah, ini. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya, jadi sistem regulasi kan ada 3 ya. Jadi kita membahas tentang sistem syaraf, kemudian sistem endokrin, dan sistem indera. Jadi mereka bertiga itu berkoordinasi, kemudian menimbulkan tubuh kita agar bisa berjalan secara seimbang atau yang disebut homeostatis. Oke, yang pertama sistem endokrin. Sistem endokrin itu nanti kita akan mempelajari tentang hormon. Nah, yang kalian lihat di modul itu ada tabel-tabel kan kalau nggak salah? Ada nggak? Yang di buku? Tabel-tabel itu isinya fungsi setiap masing-masing hormon. Oh, ya. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang masing-masing hormon, kita membahas tentang apa sih itu sistem endokrin.
Nah, sistem endokrin itu adalah sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon yang dibutuhkan manusia. Coba sebutkan satu aja jenis hormon yang kalian ketahui. Testosteron. Oh, yang dihafalin Abdal itu ya. Selain itu. Itu doang ya, nggak taunya aku. Itu doang yang tahu ya. Emang itu fungsinya apa sih, Afdal? Kok kamu tahu Laki banget? kan ya. Iya. Hormonnya laki. Hormon progesteron. Iya, progesteron, testosteron itu termasuk hormon yang mengatur fungsi Gender. sistem reproduksi. Reproduksi. Iya, benar. Jadi, sistem endokrin itu memiliki hubungan erat ya sama sistem syaraf karena mereka berfungsi untuk mengontrol dan intinya nanti membuat tubuh kita itu berjalan secara seimbang atau homeostatis kayak gitu. Sekarang kita beralih ke fungsinya, fungsi sistem endokrin. Yang pertama, sistem endokrin itu menghasilkan hormon, ya. Nah, hormon tadi nantinya akan disalurkan ke darah, lalu ke jaringan tubuh kita tertentu. Jadi jaringan tertentu yang membutuhkan hormon tersebut, gitu. Yang kedua, ini kalian catat ya, soalnya nggak ada di PowerPoint. Nah, fungsi yang kedua adalah mengontrol aktivitas dan merangsang aktivitas agar berjalan secara normal, seperti itu. Yang ketiga, sistem endokrin juga mengontrol pertumbuhan dan perkembangan manusia agar semua fungsi berjalan secara maksimal. Ada di buku ini, Kak? Iya, ada di buku kan ya? Oke. Ada. Dan yang terakhir, sistem endokrin juga mengatur seluruh proses metabolisme tubuh, kayak gitu. Semuanya. Ya. Hai Rido, selamat bergabung. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini sudah ada gambar sistem hormon pada manusia atau sistem endokrin ya. Nah, sistem endokrin itu ada di beberapa titik tubuh. Ada beberapa buku yang menyebut bahwa sistem hormon itu adalah sistem kelenjar buntu ya. Karena bentuknya kecil, kemudian di situ memang tidak ada saluran, tapi dia bisa menyalurkan lewat pembuluh darah kayak gitu. Nah, kita bahas yang pertama yang ada di otak dulu. Nah, yang ada di otak ini kita sebut kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini itu disebut master of gland ya, karena satu-satunya kelenjar yang memiliki banyak sekali hormon dikontrol lewat otak ya. Otak bagian ini, tengkorak. Jadi bagian dasar itu kelihatan itu ya di gambar itu. Nah, ini ada di bagian pelipis tapi yang bagian dalam, di tengah. Jadi otak bagian dasar di bagian tengkorak. Itu disebut kelenjar hipofisis ya. Nah, mengontrol apa aja kelenjar hipofisis itu? Kita lihat. Nah, ini. Jadi banyak sekali ya. Ada banyak sekali hormon dan organ targetnya. Kita bahas satu-satu. Jadi, kelenjar hipofisis itu kalau dibelah ya, misalnya otak kita dibelah, kelenjar hipofisis itu bentuknya seperti ini, seperti kantung ini. Nah, kantung ini ukurannya sekitar 1,3 cm ya, ada di dasar otak. Kemudian ada dua bagian, ada bagian anterior dan bagian posterior. Nah, kalau bagian anterior ini bagian depan ya,
Kalau posterior itu bagian belakang. Nah, ternyata walaupun bentuknya cuma 1,3 cm, tapi dia itu mengontrol banyak sekali hormon yang mempengaruhi tubuh kita. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada yang namanya ACTH. Kelihatan ya di situ ya. Kalian bisa zoom kalau misalnya nggak jelas gambarnya. Bisa diperbesar. ACTH itu adalah adrenocorticotropic hormone. Dia yang mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas pada korteks adrenal atau ginjal. Membantu tekanan darah dan gula darah stabil ya. Dan hormon ini juga mengontrol ketika kita merasakan rasa takut. Nah, jadi rasa takut itu kan dikontrol oleh suatu rangsangan ya. Misalnya apa? Kalian takut ketika apa? Lihat cicak. Ketika Nggak secicak, Kak. Ya aku, siapa sih nanya kon? seserup itu ya, Sab ya. Iya sih, kalau Kak Ayu takut ketika ada kecoa misalnya. Nah, rasa takut itu dikontrol. Supaya apa? Supaya tidak berlebihan. Nah, sistem pengontrolan rasa takut itu ada di hormon ACTH ini. Nah, apa yang terjadi bila kita kekurangan hormon ACTH? Masuk rumah sakit jiwa. Iya benar. Jadi ketika orang yang kekurangan hormon ACTH itu bisa menyebabkan rasa Pengalaman di sana. depresi ya, rasa depresi yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan. Bahkan sekarang juga ada penyakit mental yang namanya anxiety ya. Dia Gelisah. gelisah terlalu berlebih, kemudian takut akan keadaan yang harusnya itu nggak terjadi kayak gitu. Nah, itu salah satu efek dari kekurangan ACTH ya. Kemudian juga ada penyakit Addison. Mungkin di buku ada, di modul, penyakit Addison. Hiperpigmentasi, jadi kulitnya itu tiba-tiba terlalu gelap. Gelapnya itu nggak rata. Itu salah satunya. Oh, ya. Oke. Sindrom Cushing. Ya, benar. Itu kalau kelebihan ya, itu sindrom Cushing, obesitas, ototnya lemah, kayak gitu. Itu kalau kelebihan ACTH itu. Iya, kalau kelebihan. Orangnya tenang lah, nggak merasa takut. Kenapa? Tenang Iya, lah orangnya. saking tenangnya dia tidak bisa membedakan rasa takut, rasa cemas, jadi flat. Bahagia dia flat, sedih dia flat, takut flat, seperti itu. Jadi nggak ada ekspresinya. Serem ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang hormon ACTH? Menarik. Kita lanjut ke tiroid ya. Nah, tiroid nih. Gambar yang lebih jelas ada di sebelah kanan itu, kelenjar tiroid. Jadi, kelenjar tiroid itu ada di bagian leher ya. Leher bagian dalam, antara trakea dan faring. Di situ ada suatu kelenjar ya. Kelenjarnya itu kayak nemplok gini. Kayak nempel gitu. Jadi kita menyebutnya TSH, thyroid hormone. Thyroid stimulating hormone. Dia berfungsi mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini banyak sekali manfaatnya. Dia sebagai sistem imun, kemudian untuk mengontrol metabolisme tubuh. Nah, kalau kelenjar tiroid kita itu terganggu, biasanya kelenjarnya itu akan membengkak. Nah, membengkak itu menyebabkan penyakit apa? Membengkak? Gondongan. Iya, benar, gondongan. Biasanya
orang-orang yang kena gondongan itu kekurangan yodium, Kok kan? Ya. Oh, enggak. kekurangan garam. Kalau kelebihan juga nggak bisa, nggak boleh ya. Kalau kelebihan garam juga menyebabkan darah tinggi atau hipertensi. Jadi harus stabil. Oke, kita lanjut ke hormon selanjutnya yaitu FSH, follicle stimulating hormone ya. Itu terdapat pada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Nah, follicle itu berarti hanya dimiliki oleh wanita. Karena follicle itu untuk mengontrol sel telur ketika masa pematangan ya, masa pematangan sel telur. Karena wanita itu menghasilkan sel telur setiap 1 bulan sekali. Ketika tidak dibuahi, maka sel telur itu akan meluruh menjadi apa? Ah, Menjadi darah yang namanya menstruasi ya. Nah, itu dikontrol oleh yang namanya hormon FSH. Itu. Dan FSH ini juga mengontrol ini hormon estrogen juga. Jadi hormon estrogen itu yang berfungsi untuk apa ya? Mengontrol ini perubahan fisik pada wanita. hmm. Misalnya tumbuh membesarnya payudara, pinggul seperti itu, ya. Jadi FSH ini hanya dimiliki oleh wanita. Wanita. Tapi ada juga kelainan yang menyebabkan FSH ini dimiliki oleh pria. Nah, itu yang dinamakan penyakit sindrom ya, kelainan genetik. Jadi pria tapi memiliki ciri seks sekunder wanita. Pria tapi memiliki payudara, seperti itu. Ada Oh, kayak. Rizky. Heh, Ki, aman Ki. Rizky, nggak tidur kan? Nggak ketiduran kan? No comment aku, no comment. Oke, Ambek lanjut Rizky. ke LH ya. Hormon LH ini dia dimiliki oleh wanita dan juga pria. Nah, jadi hormon ini pinter banget ya. Dia itu tahu perannya itu di masing-masing gender itu berbeda. Misalnya nih, LH pada pria sama LH pada wanita itu jelas beda fungsinya. Kalau pada wanita, itu dia sebagai pengontrol ketika siklus mens, kemudian ketika janin itu tumbuh, ketika ada bayi di dalam rahim. Nah, hormon LH itu yang berfungsi untuk mengontrol. Mulai dari pematangan folikel, kemudian pertumbuhan rahim, membesarnya rahim. Nah, itu dikontrol oleh hormon LH. Tapi kalau pada pria, ya karena pria kan nggak punya rahim ya, jadi LH pada pria itu sebagai penghasil dan produksi testosteron. Dan Kak, kok di tabel ini kok FSH, Kak? kenapa? Kok di tabel FSA, bukan LH yang ada di pria dan wanita. Oh iya dah, coba kakak lihat dulu ya. Yang 219. Jadi hormon FSH sama LH itu mereka bekerja sama. Intinya kayak gitu. Sama-sama bekerja pada gonad. Halaman berapa, Dek? 219. 219. Bentar ya. Kok yang di laki LCSH malah ada.
Oh iya, jadi sama ini. Sama Afdal. Jadi kan di situ hormon yang dihasilkan kan ada FSH, ada LH. Jadi sama-sama. Hmm, Mereka mempengaruhi pematangan folikel kalau pada wanita, kalau di pria itu dia penghasil testosteron. Sama aja kok. hmm, hmm. Selain testosteron, hormon ini juga berfungsi sebagai pengisi massa otot pada pria. Ya. Kemudian juga ada hormon PRL atau prolaktin. Prolaktin ini dia berfungsi untuk mensekresikan ASI pada wanita, kelenjar susu. Ketika sudah memiliki bayi ya, sudah lahir, maka secara otomatis hormon prolaktin ini akan mengsekresikan susu pada kelenjar ASI seperti itu. Kita lanjut ke yang bagian posterior, yang bagian belakang ya. Di situ ada hormon yang namanya ADH, yaitu anti apa? Kemarin penyakit diabetes. ADH singkatan dari anti diuretik ya. Dia merangsang ginjal. Ginjal itu kan nantinya menghasilkan urin ya. Nah, hormon ini merangsang ginjal agar menyerap cairan-cairan yang masih bermanfaat bagi tubuh, itu diserap kembali oleh tubuh. Nah, itu fungsinya ADH. Kemudian yang kedua ada hormon oksitosin ya. Hormon oksitosin ini fungsinya adalah mengontrol ketika ibu hamil mau melahirkan, itu mengontrol kontraksi rahim saat melahirkan dan juga pelepasan ASI kayak gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ini hormon yang paling banyak ya, yang dikontrol oleh kelenjar hipofisis yang ada di otak, makanya disebut master of gland. Karena dia satu-satunya kelenjar yang memiliki banyak hormon, yang bisa mengontrol banyak hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi, pusatnya itu ada di hipofisis, ada di otak. Mulai dari hormon ginjal, tiroid, sampai ke kelenjar kelamin atau seks itu dikontrol di otak. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke kelenjar selanjutnya yaitu kelenjar pankreas. Pankreas itu tadi ada di ini. Nah, ini ya pankreas. Tuh. Kita lihat fungsinya pankreas itu apa. Pankreas itu menghasilkan yang namanya hormon insulin dan glukagon. Mereka sama-sama mengontrol kadar gula di dalam darah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ketika kita kekurangan gula darah di dalam tubuh, efeknya itu biasanya lemes, kemudian pucat ya. Terus kalau udah parah, biasanya pingsan kayak gitu. Kemudian kebalikannya, kalau terlalu banyak gula darah di dalam tubuh, itu nanti bisa menyebabkan penyakit diabetes, obesitas ya biasanya. Kemudian otot kita menjadi lemah karena tidak berfungsi dengan baik. Di sini ada gambar ya, diagram yang memudahkan kita memahami apa itu yang disebut gula darah rendah, apa itu gula darah tinggi. Nah, mau ya bahas yang mana dulu nih? Yang tinggi apa yang rendah? Rendah dulu. Tinggi. Loh, enggak. Duh, nggak kompak. Yang rendah ya, rendah dulu aja ya. Nah,
Gula darah rendah ketika kita merasakan asupan gizi berkurang ya, kemudian kita lemes. Nah, ketika kita lemas, tubuh itu nggak harus nggak harus langsung nonaktif atau nggak harus langsung sakit drop gitu nggak. Tapi kita mempunyai sistem yang sangat unik ya. Jadi tubuh itu bisa mengolah kebutuhannya sendiri. Yang pertama, ketika gula darah dalam jumlah yang rendah, dalam jumlah yang menurun, maka tubuh itu melepaskan yang namanya glukagon. Ya, pankreas itu menghasilkan hormon insulin dan glukagon, dan mereka itu bersifat antagonis ya, atau sistemnya itu bekerja secara berlawanan. Ketika gula darah menurun, maka pankreas menghasilkan glukagon. Nah, hormon glukagonnya ini menyuruh hati mengubah glikogen menjadi glukosa. Glikogen itu apa? Glikogen itu adalah karbohidrat ya, yang nantinya itu diubah menjadi glukosa. Seperti itu. Kemudian akhirnya konsentrasi glukosa dalam darah meningkat, akhirnya gula darah stabil atau homeostasis. Kadar gula darahnya normal. Itu mekanisme ketika gula darah menurun. Paham sampai sini? Kakak ulangi ya, ketika gula darah menurun, tubuh itu menggunakan glukosa melalui pelepasan glukagon dari pankreas. Hormon glukagon ini menyuruh hati ya mengubah glikogen menjadi glukosa. Akhirnya glukosa darah meningkat nih, sehingga tubuh kita itu stabil gula darahnya. Seperti itu. Sekarang kebalikannya. Ketika gula darah meningkat nih, asupan gula dalam sehari terlalu banyak misalnya. Misalnya kalian nih, apalagi puasa gini kan ya, buka puasa kan pengennya minum yang manis-manis, makan yang manis-manis. Nah, itu nggak boleh sampai terlalu banyak. Karena bisa menyebabkan gula dalam darah itu meningkat. Ketika gula dalam darah meningkat, nah, pelepasan insulin oleh pankreas. Jadi insulinnya yang dilepas. Sehingga insulin ini nanti menyuruh hati mengubah glukosa yang terlalu banyak itu menjadi glikogen, menjadi lemak, menjadi protein. Ya. Sehingga kadar gula dalam darah itu menjadi stabil. Jadi kebalikannya ya. Kalau yang menurun tadi, gula darah menurun tadi itu mengubah menjadi glukosa agar glukosanya meningkat. Tapi kalau gula darah ini meningkat, maka menyuruh insulin untuk mengubah glukosa yang terlalu banyak itu menjadi beberapa senyawa, yaitu glikogen, lemak, dan protein. Seperti itu. Wah, hebat ya hati ya. Iya, hati itu organ yang sangat unik. Ketika hati itu merasakan sakit ya, dia bisa mengobati dirinya sendiri. Dia bisa survive sendiri. Makanya ketika kalian sakit hati, Kuning Kak kulitnya Kak. Loh, Kalau kena penyakit hati kulitnya iya kuning. penyakit hati. Kalau penyakit hati yang nggak berdarah, sakit tapi tidak berdarah, Oh, itu masalah mental Kak. itu masalah mental ya, masalah perasaan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum.
Oke, kita langsung ke kelenjar kelamin ya. Oh ya, setelah materi ini kalian bakalan belajar tentang sistem reproduksi ya. Nah, sistem reproduksi nanti ya, ini masih lama untuk pertemuan selanjutnya. Materi reproduksi nanti kalian bakalan kakak ajak melihat video ya. Video tentang sistem reproduksi. Nah, biar kalian lebih paham. Yang pertama, kelenjar kelamin ya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Pastinya beda ya. Kalau laki-laki itu ditunjang oleh hormon testosteron. Kalau perempuan ditunjang oleh hormon progesteron dan estrogen. Nah, kita bahas yang wanita dulu. Berawal dari hipofisis ya. Berawal dari hipofisis, kemudian ada hormon FSH, ada hormon LH. Nah, mereka lalu mengontrol hormon yang lain juga. Ada estrogen, ada progesteron. Kalau estrogen di sini, dia mengontrol jaringan tubuh ya untuk pertumbuhan seks pada wanita. Kemudian kalau progesteron, dia menunjang pertumbuhan payudara dan nantinya ketika memiliki bayi, dia akan mensekresikan kelenjar susu, ASI. Selain itu, progesteron juga mengatur perubahan siklus menstruasi ya pada dinding endometrium. Seperti itu. Nah, beralih ke pria sekarang. Sama, berawal dari hipofisis, kemudian nanti ada hormon testosteron yang berfungsi untuk menunjang pertumbuhan sperma yang disebut spermatogenesis ya. Kalau wanita tadi kan 1 bulan menghasilkan 1 sel telur. Tapi kalau pria tidak terbatas ya. Jadi dalam 1 hari itu bisa menghasilkan jutaan sel sperma. Itu pada pria dewasa. Buat demo bisa. Apakah kalau wanita kan ada yang namanya menopause ya. Ketika dia sudah tua, ketika wanita sudah lansia, maka dia itu tidak bisa mens lagi. Tidak bisa menghasilkan sel telur lagi. Tidak bisa hamil. Nah, apakah itu berlaku untuk pria? Enggak. Enggak? Bisa jadi. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak kayaknya sih. Enggak. Kenapa alasannya? Ayo, kenapa? Aku kan perempuan. Dilempar. Bapak-bapak ini silakan jawab. Calon bapak ini. Testisnya sudah lelah. Testisnya sudah lelah. Apakah sperma itu selalu dihasilkan sampai nanti ketika kalian sudah tua? Ya. Bisa Ya. jadi. Ridho tadi ya yang jawab ya? Iya. Kenapa Ridho? Karena gitu ya, gimana ya? Ya, keturunannya banyak, Kak. Oh gitu. Nah, jadi itu ya perbedaan pria dan wanita ya. Kalau wanita itu ada masa berhenti ya, yang namanya menopause. Tapi kalau pria itu sampai tua nanti, dia itu masih bisa menghasilkan sperma. Tapi jumlahnya tidak banyak seperti usia-usia kita nyebutnya usia ini ya, masa jaya ya. Jadi usia sekitar 20 sampai 30 masa keemasan ya. Jadi ketika sudah tua, sperma itu masih bisa dihasilkan, tapi tidak sebanyak ketika umur 20 sampai 30-an. Nah, makanya ketika ada berita seorang kakek ya menikah dengan gadis remaja, nah itu nggak perlu kaget karena dia itu masih bisa menghasilkan sperma, dia masih bisa menghasilkan keturunan seperti itu.
Itu bedanya pria sama wanita. Kemudian testosteron juga membentuk karakter sekunder seks pada pria. Seperti apa? Kumis. Kumis, jakun, suara yang ngebas, Apot. ya, suara yang berat gitu ya. Nah itu. Kemudian juga ini menyebabkan perubahan pada mental ya biasanya ya. Lebih dewasa seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan tentang kelenjar kelamin? Nggak apa-apa, tanya apapun boleh. Tadi katanya FSH cuma di perempuan. Kenapa? Tadi katanya FSH cuma di perempuan. Ini yoga ya? Yo. Oh ya. Iya yoga, jadi FSH dan LH itu bekerja bersama-sama di semua kelenjar kelamin. Kayak gitu. Jadi berlaku untuk semuanya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang banyak kasus yang gender itu gini. Ada seseorang yang aslinya pria tapi ingin menjadi seperti wanita. Begitupun sebaliknya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu bisa menghasilkan gender yang mereka mau ya dengan cara suntik estrogen, Hormon. suntik hormon, benar suntik testosteron. Nah, itu bisa sebenarnya. Tapi nanti hasil yang diberikan itu pastinya berbeda ya sama yang normal. Kayak gitu. Yang asli. Jadi emang bisa suntik estrogen, suntik testosteron ya. Bahkan ada kan wanita tapi dia timbul kumis, jenggot, suaranya ngebas gitu kan. Ada ya kayak gitu ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, nah ini ya sudah kakak jelaskan di sini rangkumannya. Kita lanjut ke sistem Bentar ya kak ya. Nah, sistem indera itu adalah alat-alat tubuh manusia yang berfungsi untuk menangkap rangsangan dari luar. Sistem indera kita kan ada beberapa ya, ada hidung, ada kulit, ada telinga, ada lidah, kemudian apa lagi? Ada mata ya. Kita bahas yang pertama indera pembau, hidung. Kita lihat videonya dulu. Sebelum kita lihat videonya, kakak mau menjelaskan ini dulu aja deh. Nah, di dalam hidung kita itu kan ada beberapa syaraf. Nah, syaraf nanti itu akan terhubung ke otak. Jadi, awalnya bau yang kita terima itu biasanya disimpan di dalam otak. Misalnya nih, bau yang kurang sedap. Kita awalnya misalnya nggak tahu bau itu kurang sedap, itu akan diterima oleh otak, disimpan dulu. Nah, nantinya ketika kita bau jenis yang kurang sedap itu tadi, ya untuk kedua kalinya, maka otak secara aktif itu sudah memberikan sinyal bahwa oh itu bau yang kurang sedap seperti itu. Ya. Udah tahu ya. Iya, sudah tahu. Nah, di dalam hidung kita itu kan ada yang namanya rambut-rambut halus ya, yang berfungsi untuk menyaring ya, menyaring debu-debu. Nah, di dalamnya lagi itu ada yang namanya selaput lendir. Nah, selaput lendir itu tadi yang nanti berfungsi menyalurkan ke syaraf-syaraf yang ada di otak. Kayak gitu konsepnya. Kita lihat mekanismenya.
Ada soalnya ya kayak. Nah, ini bau yang diterima oleh hidung ya. Di situ ada yang namanya selaput lendir yang disebut mukus. Nah, ini mukus. Ini mukus. Nah, di atasnya ini adalah syaraf. Ya. Syaraf ini nanti yang menghubungkan bau sampai ke otak kita. Jadi awalnya bau ya, bau masuk ke hidung, kemudian larut dalam selaput lendir, lalu di situ ada yang namanya mukus ya. Mukus kemudian diterima oleh sel olfaktori baru menuju ke otak. Nah, bau tersebut disimpan. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Jadi, syaraf kita sangat unik ya. Dia bisa menjelaskan yang namanya bau. Padahal bau itu kan tidak terlihat Nggak ya. kelihatan. Bau itu nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Bau di udara masuk lewat rongga hidung, larut dalam selaput lendir, diterima oleh sel olfaktori, menuju otak, bau, baru dianggap menjadi bau. Bau itu terbuat dari apa? Kenapa? Bau itu terbuat dari apa? Maksudnya, bau itu kan terbuat dari udara kan ya. Yang kita hirup kan udaranya, aromanya. Misalnya aroma kopi. Yang kamu hirup berarti kan aroma kopinya, ya kan? Aroma itu apa? Terbuat dari Aroma apa? Aroma kan berupa udara. Udaranya Udara. kenapa? Udaranya bawa zat dari bendanya itu ya. Mm-mm. Oh, Udaranya membawa suatu senyawa yang bisa kita bau. Seperti itu konsepnya. Paham sampai sini? iya, iya, iya. Oke. Hawa panas dari luar. Nah, kita lanjut ke lidah. Sistem indera ini dari SD, SMP, sampai sekarang kan selalu dipelajari ya. Nah, kalian percaya nggak sih kalau lidah kita itu memiliki zona rasa? Kan dari Ah. SD kan kita Enggak. selalu belajar ya, oh yang depan itu manis, itu asin, asam, terus yang paling Nggak pernah tangkal itu peduli. pahit gitu kan. Nggak pernah peduli. Nah, biasanya kalau di soal kan masuk ya, ya nggak sih? Di soal-soal dulu waktu ujian. Iya. Iya, iya. Sebenarnya, indera pengecap kita itu memiliki yang namanya syaraf perasa, yang disebut papila. Kalian bisa meraba lidah kalian sendiri ya. Di situ ada bintil-bintil kecil-kecil. Nah, di situ jumlahnya sekitar kurang lebih 8.000 ya. 8.000 Wow. papila yang ada di lidah. Nah, mereka dari 8.000 itu, mereka memiliki syaraf yang berbeda-beda. Jadi, menurut kakak sendiri ya, zona rasa ini yang kalian pelajari dari SD itu sebenarnya kurang tepat. Bahkan ada penelitiannya ya. Penelitiannya ini baru tahun 2000-an kalau nggak salah. Jadi ada ilmuwan dari Columbia, dia itu eksperimen bahwa dari 8.000 papila yang ada di lidah, mereka itu bekerja secara spesifik, tidak hanya di beberapa zona. Jadi misalnya nih, dalam satu lidah di sini, yang bersifat, yang peka terhadap rasa asam, itu nggak harus yang ada di sebelah sini.
Nggak harus ada di sebelah pinggir-pinggir sini, tapi bisa juga sebelah pangkal atau ujung, seperti itu. Rasa pahit pun juga itu bisa bekerja pada di tengah, di pinggir, seperti itu. Jadi dari 8.000 papila itu, mereka bekerja secara spesifik, tidak bisa bekerja secara campur. Karena sel yang diterima di otak itu berbeda-beda juga. Jadi, mereka itu adalah sel reseptor khusus yang terhubung dengan neuron otak. Masing-masing selaras dengan rasa-rasa tertentu. Rasa manis, asin, asam, pahit, kayak gitu. Kalau pedas itu nanti gimana? Pedas itu Lidahnya rasa. luka. Bibirnya luka, apa? Lidahnya luka. Iya, kan itu bukan rasa. Iya, jadi pedas itu bukan rasa ya, itu yang perlu ditekankan. Pedas itu hanya berupa sensasi. Sensasi terbakar pada lidah itu kita menyebutnya rasa pedas. Nah, rasa pedas itu disebabkan oleh senyawa yang ada di cabai namanya capsaicin, ya. Nah, senyawa tersebut menyebabkan lidah itu bersifat panas atau merasakan sensasi seperti terbakar, yang biasanya disebut orang-orang itu sebagai rasa pedas. Gitu. Kalau dibakar beneran gitu gimana, Kak? Jangan, mati rasa nanti. Sensasinya beda apa sama? Itu sama kayak gini, Afdal. Pernah nggak sih kalian minum atau merasakan sesuatu yang terlalu panas di lidah? Iya. Terus lidah kita itu mati rasa langsung. Iya. Nah, itu. Ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Wah, kita lanjut ke mata ya. Nah, mata ini ada bagian luar, ada bagian dalam. Kalau bagian luar itu ada yang namanya bulu mata, kelopak mata, kemudian alis itu juga bagian luar. Nah, mereka itu berfungsi untuk melindungi agar kotoran-kotoran itu nggak langsung masuk ke mata. Misalnya air nih, air itu mengalir dari alis dulu, ditahan di bulu mata dulu, seperti itu. Jadi intinya mengatur agar kotoran atau air itu nggak langsung masuk ke dalam mata. Ini bagian-bagian dari mata ya. Ini bagian lengkapnya, tapi nggak harus dihafalin semua. Kecuali kalau kalian pengen masuk ke kedokteran ya. Ini wajib hafal. Yang pertama, yang paling penting adalah mata kita itu pasti mengandung kornea, lensa, pupil, iris, retina. Itu yang penting. Itu bagian-bagian umumnya ya. Nah, kornea. Kornea itu ada di sini. Kornea itu adalah struktur terluar dari mata. Jadi yang paling depan, kemudian yang pertama kali cahaya masuk itu pasti lewat kornea. Jadi kornea itu melindungi mata bagian dalam. Kemudian di sini ada pupil ya. Pupil itu kalau kalian ngaca ya, kalian pernah nggak sih ngaca deket banget lihat mata kalian sendiri? Nah, di bagian yang warna hitam itu ada bagian yang kecil ya. Ada bulatan kecil, itu namanya pupil. Pupil itu bisa Cari. ya, silakan dicari pupil kalian. Kelihatan nggak? Kalian bisa Lihat ngaca, bayangan ya. muka aku sendiri, Kak. Mendeli.
Nah, pupil itu ada di bagian warna hitam, itu ada di tengahnya. Ya. Dia tuh kelihatan Kak, kelihatan. iya, bagaikan kamera ya. Itu kan dia kecil banget, kecil. Nah, pupil itu bisa melebar, bisa mengecil. Dia melebar ketika tidak ada cahaya atau kekurangan cahaya di luar. Misalnya kalian di tempat yang gelap, ya, kalian pasti kan matanya pasti ini kan, apa? Terbuka kan? Mata kucingnya ya lebih gampang lihat pupilnya. Iya. Iya, kucing. Ya, kalau punya kucing silakan dibawa, dilihat matanya. Jadi pupil kita itu bisa fleksibel. Jadi mengatur banyak cahayanya, banyak cahaya yang masuk ke mata. Jadi bisa melebar, bisa mengecil. Yang Pupil mempengaruhi warna mata itu apa Kak? iris. Oh. Nah, bentar ya, kakak lanjut pupil ya. Kalau pupil tadi, kalau pupil kita mengecil, itu tandanya terlalu banyak cahaya yang kita terima. Misalnya, kita lagi berada di luar yang sinarnya itu terlalu terang, maka kita akan mencurem. Apa sih bahasa ininya? Berkedip ya. Refleks berkedip. Ya, mengecilkan mata. Nah, itu karena pupil kita harus mengecil karena terlalu banyak sinar kayak gitu. Kita lanjut ke iris. Iris itu yang memberi warna mata manusia. Warna mata kalian rata-rata apa? Hitam. Coklat, hijau, biru? Hitam. Beda-beda ya. Ada yang biru, biasanya ras Eropa sana, biasanya irisnya itu berwarna biru. Jadi tergantung genetis juga biasanya. Kemudian sudah ini lensa sekarang. Nah, lensa itu berfungsi sebagai pusat akomodasi mata. Kemudian ada retina di sini. Retina sudah masuk ke bagian dalam ya. Retina di sini nanti tempat terbentuknya cahaya yang nantinya akan disalurkan lewat syaraf. Nah, ini proses melihat benda. Jadi, benda yang kita lihat itu harus benda yang ada cahayanya. Kalau tidak ada cahaya, berarti kita tidak bisa melihat. Ya, itu konsepnya. Jadi yang kita lihat adalah cahaya yang dibantulkan oleh benda. Kemudian ditangkap pertama kali oleh kornea, melewati pupil, lalu lensa, masuk ke aqueous humor. Ini adalah cairan berupa plasma ya, cairan yang ada di mata. Kemudian masuk ke retina, lalu menimbulkan bayangan, dan masuk ke otak. Sehingga kita bisa melihat cahaya yang dipantulkan benda itu berupa apa. Kayak gitu. Dan proses melihat ini berjalan secara cepat ya. Cepat banget ya. Oh, Kak, berarti tiap benda itu memantulkan cahaya lah, Kak? Iya. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Karena mata kita itu terbatas ya. Beda sama mata hewan, misalnya ini hewan yang aktif di malam hari. Seperti kelelawar. Nah, itu beda struktur matanya sama kita. Kalau kelelawar kan dia bisa melihat walaupun di tempat gelap ya. Tapi kalau kita itu bisa melihat Kelelawar bukan penglihatannya jelek ya, Kak? di tempat yang terang kayak gitu. Kenapa? Kelelawar bukannya penglihatannya jelek ya? Dia kebalikan sama kita. Kalau kita itu kan penglihatan yang sempurna ya, yang bagus ya. Jadi kita melihatnya secara jelas. Tapi kalau kelelawar itu bagaikan kamera infrared. Jadi dia melihat benda-benda
tidak jelas, tapi dia bisa melihat benda di malam hari kayak gitu. Peka terhadap cahaya yang tidak terang, cahaya yang gelap. Kita bahas tentang gangguan atau kelainan mata. Yang pertama ada miopi. Miopi itu adalah rabun jauh ya. Kesulitan melihat benda-benda yang jauh. Kayak gitu. Nah, penyebab miopi ini apa kira-kira? Kebanyakan lihat dekat. Kebanyakan lihat dekat. Selain itu, miopi itu biasanya dipicu oleh mata yang terlalu lelah. Misalnya nih, terlalu banyak main HP pada kondisi tidur, membaca posisinya tidur, kemudian matanya ini jarang terkena sinar matahari, kekurangan vitamin D. Nah, itu memicu gangguan penyakit miopi atau rabun jauh. Kebalikannya, kalau hipermetropi itu rabun dekat, kesusahan atau susah ketika melihat pada jarak yang dekat. Seperti itu. Kebalikannya ya. Nah, penyakit kayak gini biasanya apa pengobatannya? Ya, pola hidup. Pola hidup, selain itu. Kalau udah kena miopi nih, kena rabun jauh. Lasik. Lasik, oke. Bukan pengobatan sih itu. Operasi ya? Lebih diubah paksa. Kok pengobatan kan balik lagi ke normal. Nah, biasanya yang pertama, penyakit ini ya, gangguan ini bisa diatasi melalui ini, pemakaian kacamata ya. Pemakaian kacamata tergantung pada jenis rabunnya. Bisa kacamata cembung atau kacamata cekung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benar kata Afdal, lewat pola hidup ya. Sering-sering makan makanan yang banyak mengandung vitamin A, kemudian vitamin D juga. Lalu biasanya kalau sudah parah ya, atau ada nih orang yang minus tapi dia nggak pengen pakai kacamata, nggak pengen pakai soft lens. Nah, itu bisa dengan cara operasi lasik. Jadi operasi lasik itu untuk mengatur lengkungnya lensa. Nah, jadi memperbaiki cara mata agar bisa fokus ke cahaya. Fokus cahaya kemudian bisa disalurkan ke retina. Gitu. Jadi memperbaiki bentuk korneanya dengan cara operasi lasik. Kayak gitu. Lalu ada penyakit buta warna ya. Kalian pernah tes buta warna nggak? Dan kayaknya nggak baru deh. Kenapa? Enggak. Nggak pernah. Jadi tes buta warna itu kalian pernah kan? Pernah tahu nggak sih? Pernah. Pernah Pakai kan? angka-angka. Tentukan. Iya. Jadi tes melihat angka, tapi nanti angkanya itu background-nya itu buram gitu. Nah, ada warna hijau, biru, merah seperti itu. Nah, Merah, kuning, hijau. buta warna itu ada yang dibedakan ya menjadi beberapa jenis ya. Ada yang buta warna sebagian, dia tidak bisa melihat warna-warna tertentu. Ada juga buta warna total. Dan yang terakhir ada penyakit katarak. Penyakit katarak ini biasanya dialami oleh lansia ya, karena lensa matanya itu keruh.
Nah, kalau udah kena penyakit katarak nih, itu wajib dioperasi Harus untuk tunggu tebel dulu ya, Kak. untuk membersihkan lensa mata yang keruh tadi. Nah, biasanya kenapa sih kok bisa kena penyakit katarak? Karena biasanya orang-orang yang terlalu sering terpapar sinar matahari itu bisa menyebabkan lensa mata menjadi keruh kayak gitu. Ya, Til. Keruh itu gimana maksudnya? Kenapa? Keruh yang gimana maksudnya? Jadi mata kita kan yang warna putih ini itu nanti bisa berwarna kuning kalau kena penyakit katarak. Kuningnya, keuhnya itu jadi warna kuning kayak air keuh gitu. Iya. Jadi nggak bening lagi, nggak putih lagi. Gitu. Waduh, baterai mau habis. Sambil cas ya. Ada pertanyaan sampai sini tentang mata? Belum. Nah, kita lanjut ke telinga ya. Telinga kita itu ada 3 bagian, ada luar, tengah, dan dalam. Kalau telinga luar itu masih bisa kita jangkau ya. Kalau kalian terbiasa untuk membersihkan telinga, nah yang kalian bersihkan itu biasanya kan bagian yang luarnya. Jangan sampai masuk ke bagian tengah atau bagian dalam. Enggak enakan. Hancur. Iya. Bagian luar itu ada daun telinga, kemudian ada saluran telinga, liang telinga kita sebutnya. Kemudian kalau bagian tengah ya, bagian tengah itu ada membran timpani, ada gendang telinga. Di sini ada, nah ini ada bagian-bagiannya. Kemudian di bagian tengah juga itu ada yang namanya 3 tulang. 3 tulang ini nanti yang menerima getaran bunyi, ya. Ada telinga, ada tulang martil, landasan, sama sanggurdi. Lalu juga ada saluran Eustachius. Nah, bagian dalam lagi itu ada koklea yang bentuknya itu seperti rumah siput. Lalu ada tingkap oval, tingkap jorong. Kita langsung ke mekanismenya ya, mekanisme pendengaran. Nah, bunyi yang kalian terima itu berupa getaran. Kalau kalian nggak percaya, apakah bunyi itu ada getarannya? Kalau kalian sekarang lagi ada di meja, nah silakan dekatkan telinga kalian ya di atas meja, kemudian kalian gedor-gedor meja kalian. Nah, yang kalian dengarkan itu adalah getaran yang merambat. Itu yang namanya bunyi. Kayak gitu. Nah, bunyi itu diterima oleh gendang telinga. Nah, dari gendang telinga yang bergetar, kemudian disalurkan ke 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, sama sanggurdi. Nah, mereka membentuk jembatan ya, 3 tulang tersebut ya. Kok kan? Nah, dari 3 tulang tadi masuk ke koklea. Nah, koklea ini bentuknya seperti rumah siput
yang di dalamnya ada membran cairan. Cairannya bergerak, kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Lalu, sel-sel rambut yang halus itu tadi mengubah getaran menjadi impuls. Diterima oleh syaraf auditori, baru masuk ke otak. Seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung tentang mekanisme pendengaran? Guys? Enggak. Jadi berawal dari getaran suara ya. Getaran Tulangnya itu suara. menyalurkan getaran, Kak. Kenapa? Tiga tulang itu. Iya, benar. Jadi ketiga tulang tadi itu seperti jembatan sebelum masuk ke koklea atau rumah siput. Jadi kakak ulangi ya. Yang kalian dengarkan itu adalah getaran. Bahkan ketika kita ngomong pun, ya, kita ngomong, ketika kalian memegang leher, ini kan leher kita bergetar. Pita suara kita bergetar. Ya enggak? Coba kalian tes. Nah, ini bergetar. Jadi, mulai dari getaran suara, masuk ke daun telinga, liang telinga, kemudian masuk ke gendang telinga bergetar, lalu 3 saluran atau 3 tulang tadi bergetar, tulang martil, landasan, sama sanggurdi bergetar, masuk ke koklea atau rumah siput, kemudian di dalam koklea ada yang namanya membran yang berisi cairan. Nah, cairan tersebut bergerak, ya, menggerakkan sel-sel rambut halus yang ada di bagian telinga dalam, kemudian mengubah getaran tadi menjadi impuls, lalu disalurkan ke syaraf auditori, baru menuju ke otak. Seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya ya. Ada sel-sel rambut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke indera yang terakhir, yaitu kulit. Nah, kulit kita itu ada 3 bagian. Ada bagian epidermis, dermis, sama hipodermis. Kalau epidermis itu yang bagian luar ya, yang ada rambut-rambut halusnya. Kemudian dermis itu struktur yang tengah ya, dia mengandung kelenjar keringat. Nah, yang bagian paling dalam lagi, hipodermis, dia itu ada syaraf, kemudian ada lemak. Nah, lemak disimpan di bagian dalam. Kulit itu termasuk ini ya, organ tubuh kita yang ketika kita menerima bakteri atau zat asing yang mau masuk ke dalam tubuh itu lewat kulit terlebih dahulu. Ketika kalian jerawatan misalnya ya, timbul 1 jerawat di kulit misalnya. Nah, kenapa kok ada benjolan? Benjolan itu adalah bentuk rangsangan dari kulit agar si bakteri atau si debu itu tidak masuk ke dalam kulit yang bagian dalam lagi. Jadi timbullah suatu benjolan. Nantinya benjolan tersebut akan menjadi nanah kayak gitu kan ya, yang warna putih-putih. Nah, itu tentang kulit. Nah, kulit kita itu memiliki macam-macam reseptor. Ada reseptor yang dia itu sensitif terhadap rangsangan panas, kemudian sensitif terhadap rasa sakit atau nyeri, terhadap rasa dingin,
terhadap tekanan. Nah, setiap rasa atau setiap reseptor itu ada namanya. Ada yang ujung saraf Pacini, itu reseptor tekanan. Jadi itu peka terhadap tekanan ya. Kemudian ada ujung saraf Meissner, itu sentuhan yang lembut biasanya ya. Yang biasa bikin kalian merinding. Nah, itu Meissner. Kemudian ada reseptor panas, sensitif terhadap rasa panas, itu ada Ruffini. Kemudian ada ujung saraf tanpa selaput, itu dia peka terhadap rasa sakit atau rasa nyeri. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, ini ditulis ya. Dibuat latihan soal aja, dibuat PR. Dikumpulin kapan? Dikumpulin setelah ini langsung difoto, dikirim ke WA-nya Kak Ayu. Nah, Batas waktunya 1 minggu. jangan 1 hari ini aja ya. Biar Tuh, nggak Kak. lupa, biar nggak lupa. Aku agak maleman nggak apa-apa. Ya, pokoknya hari ini. Kenapa aku pernah? Aku kirim di line boleh nggak? Ayo ditulis dulu soalnya. Halo Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Kacang. Ya Allah. Kak Ayu. Commute tamu dong. Fix dong. Ayu, halo. Kita lagi mau ketik ada. Hah? Mau ketik lamu. Iki ana soalnya Pak. Nani Pak. Alah. Kaku kungu soalnya. Halo Kak Ayu. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya di line ya nanti Kak. Kenapa? Akhirnya di line. Ya. Boleh. Tak ketik nggak apa-apa ya. Ya. Sudah ditulis semuanya? Belum. Sudah. Ya. Sudah. Oke. Ya, karena materi kita sudah selesai, kita tutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih yang sudah join. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Jangan lupa tetap belajar, karena sebentar lagi UAS. Apa sih? Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen nggak?
Udah absen nih tadi. Udah kakak Oh. absen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, ngantuk.